Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 262 kakek sudah sadar. Sejak terakhir kali, setelah Amanda pura-pura pingsan dan pergi ke rumah sakit, dia tidak menemukan kesempatan untuk keluar lagi. Ricky mau mencarikannya seorang dokter keluarga di villa dan siap melayaninya kapan saja. Di sekitar villa ada 3 lapis pengawal, seolah-olah sedang mengawasi tahanan. Amanda sama sekali tidak bisa keluar. Dan Ricky sudah tidak pulang lagi. Sampai hari ke-7 pagi hari, Amanda bangun dan melihat Ricky sudah duduk di atas sofa. Wajahnya tampak lelah dan dia menutup matanya sambil menyandar di sofa, napasnya sangat ringan, seluruh orangnya tampak sangat tenang. Meskipun ruangan sedang menyalakan penghangat, tapi jika tidak memakai selimut tetap saja akan merasa dingin dan Ricky hanya mengenakan kemeja dan jas yang sederhana. Amanda membuka selimut dan turun dari tempat tidur, diam mengambil selimut untuk menutupinya. Hanya saja, ketika dia baru membungkuk dan menyelimutinya, Ricky membuka matanya dan terbangun. Menatap mata Ricky yang sangat dalam itu, tanpa sadar hati Amanda bergetar, "Kamu sudah bangun." Amanda berbicara dan berdiri. Ricky mengambil selimut dari tubuhnya dan melemparkannya ke samping, dia duduk tegak, dia menggosok pelipisnya, setelah beberapa saat dia baru berbicara, "Kemarin kakek sadar sekali." Amanda tertegun, "Kamu mengatakan bahwa kakek sudah sadar." Ricky menatapnya dengan emosi yang sulit ditebak dan berkata, "Jangan terlalu senang dulu, dia sudah tidak mengenal siapapun." Kakek bisa bangun tentu saja membuat Amanda merasa senang. Masih ada satu poin lainnya lagi, jika kakek sadar maka ini bisa membuktikan bahwa waktu itu Amanda tidak mendorongnya. Tetapi, kata-kata Ricky membuat Amanda jatuh ke bawah lagi. "Apa maksudmu? Berkemaslah dan siap-siap ke rumah sakit." Setelah Ricky selesai bicara, dia bangkit dan pergi ke kamar mandi. Amanda dan Ricky pergi ke rumah sakit bersama. Kamar rumah sakit milik kakekmu penuh dengan orang tapi sangat sunyi. Melihat Ricky dan Amanda masuk, orang-orang itu secara sadar mundur ke kedua sisi dan memberi mereka jalan. Amanda berada di belakang Ricky setelah masuk ke dalam dia baru bisa melihat situasi kakek saat ini. Kakek benar-benar sudah sadar. Pembantu sedang memberinya minum. "Tuan, minum air." Pembantu menyodorkan sedotan ke bibir kakek Kakek seperti tidak mendengarnya, dia memalingkan kepalanya dan tidak tahu sedang melihat apa, mulutnya terbuka tanpa sadar dan ada air liur yang mengalir dari sudut mulutnya. Ricky yang berdiri di sebelah pada saat ini menegur dengan dingin, "Kalian bahkan tidak bisa melakukan hal kecil seperti memberi minum." Pembantu itu menggigil karena ditegur oleh Ricky kemudian dia mendorong paksa sedotan itu ke dalam mulut kakek Kakek menjepit sedotan itu dan minum 2 tegukan, seperti anak kecil yang bermain dengan sedotan. Amanda memandang serangkaian reaksi kakek dengan kaget, dia memandang Ricky dengan tidak percaya, suaranya serak, "Kenapa bisa seperti ini? Ketika bangun sudah seperti ini." Wajah Ricky datar dan tenang, emosinya tidak bisa ditebak. Mata Amanda memerah, dia duduk di sisi tempat tidur, dia sedikit bergumam dan berkata dengan lembut, "Kakek." Kakek tidak menanggapinya sama sekali. Dia tidak menyerah dan memanggilnya sekali lagi, "Kakek, aku adalah Amanda." Kakek masih memalingkan kepalanya, tidak tahu apa yang mulutnya gumamkan, dia sama sekali tidak mempedulikan orang. "Sudah cukup." Stevie yang terdiam dari tadi berjalan keluar saat ini, dia berkata dengan dingin kepada Amanda, "Tidak perlu berpura-pura lagi di sini, keluarlah." Amanda melihat Stevie dia mengenduskan hidungnya dan berkata dengan lembut kepada kakek "Kakek, aku pergi dulu, aku akan datang mengunjungimu lain kali." Kakek yang dari tadi tidak merespon, tertawa, "Hahaha," pada saat ini. Amanda menelan ludah, berdiri dan pergi keluar. Stevie juga segera ikut keluar. Ricky buru-buru mengikutinya. Beberapa orang langsung berjalan ke sudut yang tidak ada orang. Amanda dan Stevie berjalan di depan.
Mereka berdua berhenti. Stevie Mo berkata dengan suara dingin, Amanda Mu, lihat bagaimana keadaan kakek sekarang. Kamu seharusnya punya sedikit hati nurani, jangan berbohong lagi, apakah kamu yang mendorong kakek? Bukan, Amanda Mu balik menatapnya, dia berkata dengan sangat yakin, meskipun kamu bertanya 10.000 kali lagi, jawabanku tetap sama. Baik, Stevie Mo tersenyum dingin, pada saatnya nanti, jika bisa membuktikan bahwa kamu pelakunya, kamu habiskan sisa hidupmu di penjara. Setelah dia selesai bicara, dia pergi sambil membanting tangannya. Ketika dia melewati Ricky Mo, Stevie Mo menghentikan langkahnya, Ricky Mo. Kita harus memeriksa sampai tuntas masalah yang terjadi kepada kakek. Aku harap ketika kebenarannya terungkap nanti, wanitamu benar-benar tidak bersalah. Ricky Mo seolah-olah tidak mempedulikan kata-katanya, dia bahkan tidak melihatnya, dia langsung melewatinya dan berdiri di depan Amanda Mu. Apa yang dikatakan oleh dokter? Apakah kakek bisa sadar kembali? Masalah yang paling dikhawatirkan oleh Amanda Mu adalah tentang kesehatan kakek Mo. Ricky Mo menatapnya dan berkata ringan, mungkin bisa. Ini berarti bahwa kemungkinan kakek Mo untuk bisa sadar kembali sangat kecil. Amanda Mu memegang lengannya sendiri dan menekan pelipisnya, bagaimana dengan kabar dari kantor polisi? Ricky Mo hanya memberinya jawaban yang tidak pasti, menunggu kabar. Amanda Mu langsung bertanya, bagaimana jika mereka memberi kabar bahwa pelakunya adalah aku? Maka kamu akan dihukum secara hukum. Nada Ricky Mo sangat dingin terdengar kejam. Amanda Mu terkejut, dia mempertahankan ketenangan terakhirnya, kamu tahu bahwa aku tidak mendorong kakek. Ricky Mo masih dengan wajah dinginnya, aku tidak tahu. Amanda Mu menggigit bibirnya, dia mendorong Ricky Mo dengan kencang dan berlari. Ricky Mo membeku selama 2 detik sebelum menyusulnya, Amanda Mu, berhenti. Masalah kakek Mo membuat Amanda Mu tertekan, berat seperti batu dan membuatnya sangat menderita. Dan sikap Ricky Mo, membuat batu ini terasa lebih berat. Amanda Mu merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama di rumah sakit ini, maka dia mungkin akan gila. Mobil Ricky Mo terparkir di depan pintu rumah sakit, Amanda Mu berlari keluar dari rumah sakit dan langsung masuk ke dalam mobil dan mengendarai mobilnya. Ketika Ricky Mo keluar, dia hanya bisa melihat bayangan mobilnya saja. Dia mengertakkan giginya, dia menendang tempat bunga yang ada di sampingnya dengan keras. Ketika pengawal melihat Ricky Mo, semua datang mengelilinginya, Tuan Muda. Ricky Mo menoleh dan berteriak, apakah kalian tidak melihat Nyonya pergi membawa mobilnya? Cepat bawa mobil kemari. Emosi Amanda Mu sedang tidak beres dan sekarang dia sedang hamil, dia takut terjadi sesuatu kepada Amanda Mu. Pengawal membawa mobilnya kemari, Ricky Mo langsung mendorong pengawalnya, dia masuk ke dalam mobil dan segera mengejar Amanda Mu. Meskipun emosi Amanda Mu sedang tidak stabil, dia masih menyayangi tubuhnya sendiri dan tidak sembarangan mengebut. Tidak lama kemudian, Ricky Mo menyusul Amanda Mu. Bersambung. Titik.